Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan nomor NPM 242170111035 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional Indonesia, khususnya di Provinsi Wilayah Maluku Utara. Tugas ini diajukan untuk memenuhi UTS Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darwis Darmawan MPD. Saksikan kelanjutannya. Nah, yang pertama itu adalah gambaran umum Maluku Utara. Maluku Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang resmi berdiri pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003. Setelah sebelumnya menjadi bagian dari Provinsi Maluku. Awalnya beribu kota di Ternate selama 11 tahun. Kemudian pada 4 Agustus 2010, pusat pemerintahannya resmi dipindahkan ke Sovivi atau ke Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya. Provinsi Maluku Utara memiliki luas sekitar 31.982,50 km persegi, terdiri dari wilayah daratan dan lautan. Kemudian secara administratif terbagi menjadi 8 kabupaten dan 2 kota, yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Morotai, Kabupaten Tali Abu, dan 2 kota yaitu Kota Ternate dan Kota Tidore. Kemudian, berdasarkan data BPS 2021, jumlah penduduknya itu sekitar 1,3 juta jiwa dengan kepadatan yang masih rendah karena banyak pulau yang belum berpenghuni. Provinsi Maluku Utara juga dikenal sebagai negeri 1000 pulau. Dengan jumlah pulau di provinsi ini mencapai 1080 pulau. Berdasarkan data terbaru dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, setelah mengetahui gambaran umum Provinsi Maluku Utara, kini kita akan memasuki bagian yang lebih spesifik, yaitu kajian geografi. Kajian ini penting karena membantu kita memahami bagaimana kondisi alam, manusia, dan lingkungan di Maluku Utara yang saling berinteraksi dan membentuk karakter wilayahnya. Dalam kajian ini, kita akan meninjau 2 hal utama, yaitu objek material dan objek formal geografi, serta mengaitkannya dengan 10 konsep esensial geografi. Terus, apa sih objek material itu? Nah, objek material geografi mencakup seluruh fenomena yang terjadi di permukaan bumi atau yang kita sebut sebagai fenomena geosfer. Nah, di Maluku Utara, fenomena ini dapat kita lihat melalui 5 lapisan utama, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Oke, yang pertama itu kita akan membahas tentang litosfer Maluku Utara atau lapisan batuan yang ada di Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara terletak pada zona pertemuan beberapa lempeng besar dan kecil, yaitu lempeng Pasifik, Indo Australia, lempeng Filipina atau lempeng Minot, dan lempeng Laut Maluku yaitu lempeng Mikro. Nah, interaksi antar lempeng tersebut menimbulkan subduksi ganda di Laut Maluku dan aktivitas vulkanik yang tinggi. membentuk pulau-pulau seperti Ternate,
Tidore, Halmahera, dan Bacan. Akibatnya, wilayah ini sangat subur secara geologi, namun juga rawan gempa dan letusan gunung api seperti Gamalama, Ibu, dan Gamakonar. Secara morfologi, Maluku Utara didominasi oleh pegunungan dan perbukitan vulkanik di bagian tengah dan barat Halmahera dengan ketinggian 500 sampai 1.500 meter serta dataran rendah aluvial di pesisir dan lembah sungai seperti Tobelo dan Sopipi. Kemudian garis pantainya itu berlekuk-lekuk dengan banyak teluk dan tanjung akibat dari proses tektonik dan erosi yang berlangsung. Nah, kondisi geologi dan morfologi ini membentuk beragam jenis tanah, antara lain yaitu tanah andosol atau tanah vulkanik. Tanah ini sifatnya sangat subur dan berasal dari abu gunung api. Tanah ini cocok untuk tanaman pala, cangkih, dan kelapa. Kemudian persebarannya ada di Ternate, Tidore, dan Halmahera Barat. Yang kedua itu tanah latosol. Tanah latosol ini adalah tanah hasil dari pelapukan batuan tua. Tingkat kesuburannya sedang dan cocok untuk kakao dan kelapa. Dan persebarannya meliputi Halmahera Utara dan Morotai. Kemudian yang ketiga itu ada tanah aluvial. Tanah aluvial ini adalah tanah hasil endapan sungai dan pantai. Dan tanah ini sifatnya subur untuk padi dan sayur. Persebarannya meliputi Tobelo, Sopipi, dan Kao. Kemudian ada tanah pedosolik merah kuning. Tanah ini sifatnya itu asam dan ditemukan di daerah Lambang. Cocok untuk kopi dan hutan sekunder. Dan persebarannya meliputi Halmahera Timur dan Morotai Timur. Kemudian yang kelima yaitu ada tanah regosol. Tanah regosol ini adalah pasir vulkanik muda di lereng gunung api. Tanah ini cocok untuk jagung dan ubi. Dan persebarannya itu sekitaran Gumalama dan Gamkonora. Jadi, secara keseluruhan, Maluku Utara memiliki litosfer aktif dan tanah subur yang mendukung pertanian dan perkebunan. Namun, juga memerlukan pengelolaan berbasis mitigasi bencana karena aktivitas tektonik dan vulkanisme yang masih tinggi. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan kedua, yaitu hidrosfer atau lapisan air di Maluku Utara. Nah, Maluku Utara ini merupakan provinsi kepulauan dengan sekitar 80% wilayahnya berupa laut, mencakup Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, dan Laut Banda. Perairan ini menjadi pertemuan arus Pasifik dan arus Indonesia bagian timur, menjadikannya climate drying dan sangat produktif secara biologis. Menurut data BMKG dan STTAL Hidros 2004, suhu laut berkisar 6 sampai 24 derajat Celcius dengan salinitas 34,4 sampai 36,4 PSU. Sedangkan arus permukaan mencapai 57 sampai 82 cm per second. Kondisi ini mendukung tingginya produktivitas ikan pelagis seperti tuna dan cakalang. Selain laut dalam, hidrosfer Maluku Utara juga mencakup ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang luasnya itu sekitar 447.800 hektar menurut KLHK 2004, yang berfungsi melindungi pantai, menjaga kualitas air, dan menjadi habitat biota laut.
Nah, keseluruhan sistem hidrosfer ini menjadikan Maluku Utara salah satu wilayah perairan yang kaya sumber daya dan berperan penting dalam keseimbangan ekosistem laut, terutama di Indonesia Timur. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu atmosfer Maluku Utara atau lapisan udara. Nah, Provinsi Maluku Utara itu beriklim tropis basah dengan suhu rata-rata 26 sampai 28 derajat Celcius dan curah hujan tahunan mencapai 2.000 sampai 3.000 mm menurut BMKG 2003. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh angin muson Asia Australia yang menyebabkan pergantian musim hujan dan kemarau, serta oleh fenomena El Nino dan La Nina yang memicu variasi curah hujan antar tahun. Saat El Nino terjadi, wilayah ini cenderung mengalami kekeringan, sedangkan La Nina meningkatkan curah hujan ekstrim yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, terutama di daerah perbukitan seperti Halmahera dan Morotai. Iklim lembab tersebut mendukung pertumbuhan vegetasi tropis dan kegiatan pertanian seperti padi, kelapa, dan cengkeh. Namun, juga menimbulkan tantangan berupa erosi tanah dan gangguan aktivitas masyarakat saat musim hujan. Kajian klimatologi oleh Aldrian dan Susanto 2020 menunjukkan adanya tren peningkatan curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim global, sehingga pemahaman terhadap dinamika atmosfer di Maluku Utara penting bagi upaya mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu biosfer Maluku Utara. Provinsi Maluku Utara berada di zona Welles atau wilayah transisi antara Asia dan Australia yang memiliki keanekaragaman hayati dan endemisme yang tinggi. Wilayah ini terdiri atas pulau-pulau besar seperti Halmahera, Bacan, Morotai, dan Ternate dengan ekosistem yang beragam mulai dari hutan hujan tropis hingga ekosistem laut tropis. Utara didominasi oleh hutan hujan tropis dengan tumbuhan utama seperti meranti, damar, rotan, dan pohon sagu. Di daerah pegunungan banyak ditemukan anggrek liar dan pakis hutan. Hutan ini berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan air, mencegah erosi, serta menjadi habitat bagi berbagai satwa endemik. Fauna di wilayah ini mencerminkan ciri khas Welles, diantaranya burung bidadari Halmahera atau Semiptera wallacei, kakatua putih, nuri ternate, serta mamalia seperti kuskus Maluku dan kelelawar pemakan buah. Di pesisir dan laut, Maluku Utara termasuk dalam kawasan Coral Triangle atau pusat keanekaragaman laut dunia yang memiliki ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Ekosistem ini menjadi habitat bagi penyu hijau atau Chelonimedas, ikan Napoleon, dan dugong. Namun, kekayaan hayati ini menghadapi ancaman dari deforestasi, penambangan nikel, dan kerusakan pesisir. Jadi, upaya pelestarian harus dilakukan melalui Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata, kemudian rehabilitas mangrove,
dan konservasi berbasis masyarakat. Keseluruhan, biosfer Maluku Utara menunjukkan keterkaitan erat antara ekosistem darat dan laut yang menopang keanekaragaman hayati unik di kawasan Indonesia Timur. Selanjutnya, kita masuk ke materi kelima, yaitu antroposfer Maluku Utara. Objek material antroposfer di Provinsi Maluku Utara mencakup seluruh kehidupan manusia, seperti jumlah penduduk, suku, agama, bahasa, budaya, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan data PPS 2024, jumlah penduduk Maluku Utara sekitar 1,3 juta jiwa yang tersebar tidak merata di pulau-pulau besar seperti Ternate, Tidore, Halmahera, Bacan, dan Morotai. Secara etnis, masyarakat Maluku Utara terdiri atas beragam suku seperti suku Ternate, Tidore, Makian, Tobelo, Galela, Sula, dan Sanana. Masing-masing suku memiliki bahasa daerah sendiri, misalnya bahasa Ternate, bahasa Tidore, bahasa Tobelo, dan bahasa Galela, yang menjadi identitas dan sarana komunikasi lokal di samping penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keberagaman etnis dan bahasa ini juga menjadi ciri khas sosial yang memperkaya budaya daerah. Dari segi agama, mayoritas penduduk memeluk Islam, sementara sebagian lainnya beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, terutama di wilayah Halmahera Utara dan Morotai. Kehidupan sosial masyarakat diwarnai oleh toleransi, gotong royong, dan nilai kekeluargaan yang kuat yang tercermin dalam semboyan daerah, yaitu Marimoy Ngone Putur, yang berarti bersatu kita kuat. Kemudian budaya khas Maluku Utara juga menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir dan warisan sejarah kesultanan. Contohnya tarian Cakalele, yaitu tarian perang tradisional yang melambangkan keberanian. Kemudian ada tari Lalayon yang menggambarkan kasih sayang muda-mudi. Kemudian ada upacara Legugam, yaitu pesta adat tahunan Kesultanan Ternate untuk memperingati hari lahir Sultan, serta rumah adat Sasadu dari Halmahera Barat yang menjadi tempat musyawarah dan kegiatan adat. Tradisi sosial seperti doro atau kerja bersama di lalem juga menunjukkan nilai solidaritas masyarakat. Dalam bidang ekonomi, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dan komoditas utamanya itu meliputi pala, cengkeh, kelapa, ikan tuna, dan nikel. Sementara, sektor industri dan jasa berkembang di pusat-pusat kota seperti Ternate dan Sopipi. Dan aktivitas ekonomi tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara kondisi geografis kepulauan dengan pola kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam pesisir. Secara keseluruhan, antroposfer Maluku Utara mencerminkan sistem kehidupan manusia yang beragam dan dinamis, dan berakar kuat pada nilai tradisi, bahasa, dan budaya lokal. Namun, terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan modernisasi wilayah kepulauan. Nah, tadi itu merupakan objek material di Provinsi Maluku Utara.
Nah, selanjutnya kita masuk ke objek formal. Yang pertama itu ada pendekatan spasial ke ruangan. Nah, mengapa sih pendekatan spasial ini penting? Karena pendekatan spasial ini mempelajari persebaran fenomena alam dan sosial berdasarkan ruang. Maluku Utara sendiri terdiri lebih dari 1080 pulau besar dan kecil, termasuk Halmahera, Ternate, Tidore, Bacan, dan Morotai, yang membentuk sistem ruang kepulauan. Pola pemukiman yang cenderung di pesisir dan jalur pelayaran menunjukkan antara litosfer dan hidrosfer, di mana laut berperan penting. Selanjutnya ada pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ekologi ini menjelaskan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Nah, di masyarakat Maluku Utara bergantung pada hasil laut, pertanian, rempah-rempah seperti cengkih dan pala, serta hasil hutan. Nah, interaksi ini menggambarkan hubungan antara biosfer, litosfer, dan antroposfer, di mana aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh alam, sekaligus memberi dampak terhadap keseimbangan lingkungan, seperti kerusakan hutan dan ekosistem pesisir. Selanjutnya, yaitu pendekatan regional atau kewilayahan. Nah, pendekatan regional ini menelaah perbedaan dan keterkaitan antar wilayah. Contohnya saja seperti pulau di Maluku Utara ini memiliki beberapa karakter unik. Pulau Halmahera dengan potensi tambang dan minyak tropis, Ternate dan Tidore sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, serta Morotai dengan sektor perikanan dan pariwisata bahari. Ketiga wilayah tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem kepulauan yang terintegrasi secara sosial, ekonomi, dan ekologis. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang objek kajian geografi secara formal. Sekarang kita masuk ke dalam 10 konsep geografi dan apa saja keterkaitannya. Nah, yang pertama itu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini membahas tempat di permukaan bumi, baik secara absolut maupun relatif. Secara absolut, Maluku Utara terletak pada 3 derajat lintang selatan sampai 3 derajat lintang utara dan 124 bujur timur sampai 129 bujur timur. Nah, kemudian secara relatif, provinsi ini berada di bagian timur Indonesia, di antara Samudra Pasifik dan Laut Maluku. Nah, letak ini membuat Maluku Utara berperan strategis sebagai jalur perdagangan laut dan wilayah perbatasan ekonomi timur Indonesia. Yang kedua yaitu konsep jarak. Jarak menunjukkan hubungan antar wilayah berdasarkan kedekatan atau keterpisahan. Dan yang kita tahu, sebagian provinsi kepulauan, jarak antara pulau di Maluku Utara cukup jauh, sehingga memengaruhi distribusi penduduk dan biaya transportasi. Misalnya, jarak antara Ternate dan Morotai memengaruhi akses ekonomi, serta pemerataan pembangunan antar pulau. Nah, yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Keterjangkauan menggambarkan kemudahan suatu lokasi untuk diakses. Nah, sementara kondisi geografis Maluku Utara ini dikelilingi laut yang menyebabkan keterjangkauan bergantung pada transportasi laut dan udara. Pulau besar seperti Ternate dan Tidore memiliki akses lebih baik dibandingkan pulau-pulau kecil seperti Gabe dan Makian. Selanjutnya itu konsep pola. Konsep pola menjelaskan bentuk persebaran fenomena alam maupun sosial. Dan kita tahu, pola pemukiman di Maluku Utara ini
cenderung mengikuti garis pantai atau pola linear karena masyarakat menggantungkan hidup pada sumber daya laut. Selain itu, pola penggunaan lahan di daerah pegunungan Halmahera menunjukkan sistem pertanian berundak yang menyesuaikan kondisi morfologi. Kemudian yang kelima ada konsep morfologi. Nah, morfologi ini berkaitan dengan bentuk lahan, permukaan bumi, dan proses pembentukannya. Maluku Utara sendiri memiliki bentuk alam vulkanik seperti gunung Gemalaman di Ternate dan Gunung Dukono di Halmahera. Nah, kondisi ini memengaruhi jenis tanah yang subur untuk pertanian dan persebaran pemukiman yang cenderung mengelilingi kaki gunung. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada konsep aglomerasi. Aglomerasi ini menunjukkan pengelompokan aktivitas atau penduduk di suatu wilayah. Ternate dan Tidore merupakan contoh aglomerasi, di mana aktivitas pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terpusat. Hal ini menciptakan kesenjangan dengan daerah-daerah pedalaman atau pulau kecil yang masih kurang berkembang. Selanjutnya yang ketujuh itu ada konsep nilai guna. Nah, konsep nilai guna ini menekankan manfaat suatu wilayah atau sumber daya bagi kehidupan manusia. Contohnya itu laut di Maluku Utara memiliki nilai ekonomi tinggi karena kaya akan ikan pelagis dan terumbu karang. Sementara tanah vulkaniknya bermanfaat untuk pertanian cengkeh, pala, dan kelapa. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara antroposfer, litosfer, dan hidrosfer. Selanjutnya itu ada konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini menjelaskan hubungan saling ketergantungan antar wilayah atau unsur geosfer, yaitu pulau-pulau di Maluku Utara saling berinteraksi dalam perdagangan, transportasi, dan pertukaran budaya. Contohnya itu hasil laut dari Morotai dikirim ke Ternate untuk dijual, sementara kebutuhan industri Morotai dipasok dari kota tersebut. Nah, selanjutnya itu ada konsep diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Nah, diferensiasi area menggambarkan keunikan karakter antar wilayah. Setiap pulau di Maluku Utara memiliki ciri khas. Halmahera kaya akan tambang nikel, Morotai unggul di perikanan dan wisata bahari, sementara Ternate menjadi pusat pemerintahan dan sejarah kesultanan. Ini menunjukkan penerapan pendekatan regional dalam memahami keanekaragaman wilayah. Dan yang terakhir yaitu ada konsep keterkaitan keruangan atau spatial association. Nah, konsep ini membahas hubungan sebab akibat antara fenomena di suatu ruang. Misalnya, tinggi curah hujan di Halmahera menyebabkan tanah subur dan tumbuhnya hutan tropis lebat. Sebaliknya, aktivitas penambangan dapat memicu kerusakan ekosistem dan sedimentasi sungai. Konsep ini menegaskan bahwa setiap fenomena alam atau sosial memiliki keterkaitan keruangan yang saling mempengaruhi. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.